Halo kawan, salam jumpa kembali dengan Eka Tanjung dari ruang tamu kami di Belanda. Kali ini di tempat ini ada bermacam benda ya, termasuk di dalamnya juga ada ini nih hasil dari puzzle. Tapi sebenarnya saya di sini itu untuk menikmati makan siang sambil kita ngobrol-ngobrol tentang pengalaman beberapa hari perkembangan dalam kehidupan saya terutama dan banyak kawan mungkin juga di Belanda. Jadi di Belanda pada saat ini saya bicara pada tanggal 8 Februari, itu suasana di luar masih bersalju, bahkan bersalju tebal. Itu terlihat dari video yang berikut ini. Halo guys, aku suruh beli roti sama istri guys. Padahal kondisi medannya berat nih. Ya, harus tuh. Ini apa namanya? Sedang salju nih, tanggal 8 Februari. Ada lagi Gus Kafi, pemain sepak bola berbakat Indonesia yang berusia 19 tahun. Pasti udah denger ya, menandatangani kontrak di FC Utrecht. Salah satu klub Belanda. Tanggapannya menarik, terutama para fans sepak bola Indonesia dan fansnya pesepak bola Belanda, FC Utrecht terutama. Saya tuh dulu pernah tinggal di Utrecht juga, kota Utrecht. Saya tahu persis di mana Bagus Kavi bermain di sini ya. Jadi saya masih ada ikatan lah dengan Utrecht ya, FC Utrecht. Saya kan juga buat statement tentang Bagus Kavi, bahwa dia akan menghadapi masalah. Saya ingin mengucapkan selamat buat Bagus Kavi yang menandatangani kontrak 1,5 tahun di FC Utrecht dengan opsi 2 tahun. Mudah-mudahan dia berhasil ya, tapi salah satu faktor yang bisa menghambat prestasi dia selama di Belanda adalah faktor cuaca. Salah satunya bagaimana dia menghadapi kondisi yang dingin seperti ini. Karena seperti juga halnya pemain-pemain Belanda lainnya, mereka harus kuat ketika bermain di lapangan dengan suhu yang mendekati 0 derajat Celcius. Dan juga bukan hanya bola seperti ini yang menjadi dingin, tapi juga bola kita menjadi dingin. Mudah-mudahan Bagus Kavi dengan rambutnya yang indah kribo itu bisa menghangatkan suasana. Kepalanya tetap hangat walaupun suhu dingin. Jika kawan tidak ingin ketinggalan berita-berita dari Belanda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan pijit tombol loncengnya. Bagus Kavi harus berjuang sendirian ya. Waktu Garuda Select, dia kan satu tim, bisa ketawa-ketawa. Dia kembar pula. Setahu saya orang kembar tuh inginnya selalu berdekatan. Ingat, Frank de Boer, Ronald de Boer, kembar. Tapi mereka saling membutuhkan. Kembali ke Bagus Kavi. Apakah dia tidak kangen sama Kava? Dia harus menyesuaikan dengan makanan di FC Utrecht. Makanannya makanan bule banget. Paling juga ini spaghetti, makaroni itu adalah pasta ya. Tapi nasi itu jarang-jarang. Nasi paling nasi goreng yang nggak jelas gitu kan. Apalagi kalau mengacu pada lidahnya orang Belanda. Belanda mengenal makanan Indonesia. Tapi rasa tetap beda. Jadi Bagus Kavi itu menghadapi berbagai macam tantangan, logis, lumrah lah. Kita akan hidupkan lagi lah bincang-bincang nanti dengan kawan saya namanya Bung Aditya Linggajaya. Itu dia pengamat sepak bola. Nanti kita akan bincang soal
sepak bolaan Belanda, termasuk Bagus Kavi. Menarik pendapat-pendapat di Belanda dan dari Indonesia. Kemarin saya publish sedikit aja udah ada yang bilang, terlalu diekspos, udah kayak bintang, padahal masih perlu pembuktian. Jenjangnya memang panjang perjalanan yang harus dia tempuh. Sebagai pemain yang usianya sudah 19 tahun, 2 maksimal kalau nggak tidak salah, dan 1 kiper, usianya di atas dari 18 tahun. Pertanyaannya, kenapa Utrecht melakukan itu? Sekarang kita telusuri dari sisi apa yang dikatakan Utrecht sendiri. Maksudnya bukan oleh apa dugaan kita. Saya bilang, agar dia bisa beradaptasi. Masuk akal sih. Dia kan belum pernah main di Liga Belanda. Jadi pelan-pelan yang sampai nanti kaget kalau langsung diturunkan di tim utama misalnya. Atau Jong FC Utrecht yang main di Liga 2. Itu yang dikatakan oleh FC Utrecht. Beradaptasi dengan Liga Belanda. Ada kehati-hatian di sana. Mungkin sudah masuk dalam klausula kontraknya. Nah, aku menduganya. Tahun pertama ini, supaya sama-sama win-win solution, kontraknya adalah kontrak basis amatir dulu aja. Sama-sama uji coba lah. Utrecht mencoba pemain dapat ajang. Kreatif juga. Itu yang selalu juga ada dalam kepalaku. Kalau untuk memberi kesempatan pemain Indonesia. Mungkin dalam 1,5 tahun ini lah, coba dulu di under 18. Tim utama itu nanti kalau terbukti pemain ini bagus. Ya itu tergantung dari nanti progresnya seperti apa. Progres Bagus Kavi, apakah dia bisa beradaptasi dengan baik, bermain seperti yang diharapkan. Saran aku sih, banyak-banyaklah nonton pertandingan tim yang akan dia gabung, under 18. Jadi polanya seperti itulah. Supaya dia tahu alur putaran bolanya seperti apa, tipe permainannya seperti apa. Itu akan memudahkan untuk adaptasi. Itu saran aku untuk Bagus Kavi. Tonton sebanyak mungkin pertandingan-pertandingan dari tim under 18-nya FC Utrecht. Terus pemainannya seperti apa, karakternya seperti apa, ya, karakter passingnya, karena kan nanti Bagus Kavi sebagai striker itu akan dapat assist dari kiri kanan, dari tengah, dari belakang. Jadi model-modelnya orangnya seperti apa. Sebaliknya juga mereka tipe-tipe nerima bolanya seperti apa, supaya kita nggak lagi harus bingung. Itu salah satu saran yang aku sampaikan kepada Bagus Kavi. Tentu saja kualitasnya mungkin tidak diragukan, tapi hal-hal kecil yang perlu kita dapatkan. Dan soal lain ada pendapat yang menyebutkan, ya terlalu di blow up, terlalu dipublish tentang Bagus Kavi. Itu sah-sah aja, karena tentu pihak yang melakukan itu punya kepentingan tersendiri. Dan di zaman sekarang ini, saya juga sudah mulai memahami bahwa sosial media penting. Instagram penting, Twitter dulu juga penting, sampai sekarang masih penting. Kemudian Facebook penting, YouTube penting. Nah, di situ-situlah mereka bermain. Kenapa saya katakan penting? Masih ingat dong kasus di Amerika. Ya, Donald Trump, presidennya sendiri saja. Itu dia dulu melejit berkat Twitter account. Dan masih juga artis-artis yang lain juga. Pemain bola yang lain. Rio Ferdinand yang ngomongin tentang Indonesia. Terus siapa lagi? Itu kita bacanya kan dari sosial media. Itu ya sebagai pemain modern harus siap-siap saja. Jangan dianggap sebagai itu suatu terlalu begini-begini. Itu that is part of the game istilahnya ya. Itu bagian daripada permainan. Jadi jangan menjadikan kita jadi gimana gitu menilai seseorang. Itu sudah bagian daripada kehidupan. Termasuk saya. Saya orangnya sangat bersahaja ya.
usaha aja sopan-sopian, sopan ya, santun, supir santun. Tapi kalau sosial media saya juga harus ikut, gitu. Ya, jadi kawan kalau soal itunya mah jangan dipermasalahkan. Hanya saja itu juga atas persetujuan kan. FC Utrecht juga memahami bahwa itu adalah salah satu hal yang justru akan menguntungkannya. Maksudnya pihak klub. Bayangkan saja nanti itu sudah dihitung, ada yang menghitung. Ketika FC Groningen yang di salah satu klub Liga Utama Belanda juga ya, FC Groningen yang membesarkan Luis Suarez, kemudian siapa lagi ya di sana tuh? Fandi Ahmad juga dulu di sana, kemudian Arjen Robben. Ketika Arjen Robben kembali ke FC Groningen bermain lagi setelah dari Bayern München bertahun-tahun, itu karena Arjen Robben juga punya account Instagram dan Twitter, akhirnya secara tidak langsung efeknya juga kepada accountnya FC Groningen. Nah, kasus Bagus Kavi sudah punya followers. Kemudian dia gabung di FC Utrecht. FC Utrecht ikut terdongkrak jumlah followersnya. Dan itu udah ada yang menghitung jumlahnya cukup signifikan. Perkembangan 20% apa ya? Itu kan cepat dalam beberapa hari saja. Itu ya kawan-kawan dari Indonesia yang gabung. Nah, itu ya. Lalu hal lain. Buat FC Utrecht yang tadinya penonton untuk film-film di fcutrecht.nl, liga-liga, pertandingan-pertandingan untuk under 18 yang disiarkan di situ, tayang ulang gitu ya, klub itu kan, itu selama ini nggak terlalu banyak peminatnya. Tapi dengan masuknya Bagus Kavi, itu harapannya, dan secara tidak langsung juga akan terjadi, account-nya, YouTube-nya, atau website-nya akan dibanjiri oleh penonton dari Indonesia. Kita tahu bahwa jumlah followers, jumlah penonton, like itu akan berpengaruh positif untuk kedepannya, secara komersial maupun secara popularitas dan lain sebagainya. Pada akhirnya nanti itu adalah hal marketing yang akan berbicara. Baik, gitu aja kata Tanjung, tidak panjang lebar karena makanan juga sudah habis. Tetap semangat, jangan kasih kendor.